Kali ini saya akan membahas sebuah film dari negara Indonesia yang berjudul The Night Come For Us yang rilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang pengkhianatan yang dilakukan seorang pasukan elit Triad Asia Tenggara demi seorang anak yang tiba-tiba merubah pandangannya. Masalahnya pun semakin berat ketika dia harus berhadapan dengan kelompoknya dan juga sahabatnya sendiri. Jadi langsung saja kita ke ceritanya dan selamat menonton. Film diawali dengan cerita singkat tentang Triad Asia Tenggara yang telah menguasai 80% penyelundupan senjata, perdagangan narkoba, dan juga perdagangan manusia di Asia. Para petinggi Triad membentuk pasukan elit yang dinamakan Sixes yang berkotakan 6 orang pria dan wanita yang bertugas untuk menghabisi siapapun yang menghalangi mereka tanpa ampun. Scene berlanjut ke tepi pantai, di mana seorang anak bernama Rena telah sadar dari pingsannya. Rena melihat sekelompok orang bersenjata telah membantai seluruh desa dan juga orang tuanya. Melihat Rena masih hidup, pemimpin kelompok itu yang bernama Ito mengambil senjata dan berniat menembak Rena. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran dan berbalik menembaki kelompoknya, lalu membawa Rena. Takdir gue hanya untuk membawa kematian. Satu kehidupan kecil yang sudah diunung tanduk. Scene berpindah ke rumah seorang wanita yang bernama Sinta, kekasih Ito yang telah lama ia tinggalkan. Sinta terbangun ketika mendengar ada suara di rumahnya, lalu mencari sumber suara itu dan melihat banyak bercak darah di lantai. Sinta keheranan melihat Rena dan juga itu yang tiba-tiba jatuh pingsan di hadapannya. Siapa kamu? Singkat cerita, Ito pun sadar dan Sinta yang kesal menanyakan siapa Rena serta kemana aja dia selama ini, karena teman-temannya menganggap Ito sudah mati. Kita semua pikir kamu udah nggak ada. Selama ini kamu kemana aja? Dan siapa anak itu? Jadi aku nelpon seseorang. Lalu Ito menemui Pati, teman lamanya yang dihubungi Sinta untuk datang ke rumahnya. Pati menanyakan kepada Ito kenapa ia melakukan pembelotan demi Rena, karena posisinya di Triad sudah bagus dan apa rencana mereka selanjutnya. Karena berita pembelotannya pasti sudah tersebar ke anggota Triad yang ada di sini. 3 tahun sama Triad, lu lepas gitu aja demi anak kecil. Posisi lu udah bagus banget sama mereka. Kenapa lu lakuin ini? Rencana kita? Tapi Ito tidak ingin melibatkan Sinta dan teman-temannya juga dalam masalahnya. Nggak ada kata kita. Mau ngelibatin lu. Cinta. Lu sendirian. Yang lu hadapin Triad di sini. Dia hanya meminta uang serta dibuatkan identitas baru untuk dia dan Rena karena dia berencana untuk pergi dan meminta Pati untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada teman-temannya. Gue butuh duit gue. Bikin identitas baru buat gue dan anak itu. Dan lu nggak perlu ngasih tau mereka kalau gue di sini. Namun Pati menjelaskan yang tersisa di kelompok mereka hanya dia, Wisnu sepupunya, dan juga Bobby. Moses. Penjara seumur hidup. Adam, Dewo, meninggal. Wisnu. Sepupu gue. Ngapain lo balik, Tok? Bob, udah, Bob. Gue nyerahin diri gue ke Triad supaya lo bebas, Bob. Ingin lo, lupa! Pati juga menanyakan keberadaan salah satu teman mereka yang bernama Aryan. Dia di mana? Aryan.
ditempatin di wilayah yang berbeda. Shin berpindah ke Aryan, orang yang dipercaya Triad untuk mengelola tempat hiburan di Macau. Dia mendapat laporan ada pelanggan telah menganiaya pelayannya. 大哥，什么事啊？ Di saat yang sama, Jinwoo, salah satu anggota Sixis, memberitahu Aryan telah terjadi pembelotan yang dilakukan itu temannya, di mana itu telah membunuh anggota kelompoknya dan menyelamatkan seorang anak. Ito, he has gone rogue. Your friend. What I'm missing is a little girl. Aryan pun teringat saat itu dan dirinya dilantik menjadi anggota Triad. Setibanya di Jakarta, Aryan dijemput Jinwoo beserta dua wanita yang bernama Elena dan Alma dari kelompok Lotus yang juga di bawah kendali Triad. Jinwoo menceritakan pembantaian yang dilakukan Triad terhadap sebuah desa karena beberapa orang dari penduduk desa itu mencuri sebagian obat-obatan milik Triad dan menjualnya ke pihak lain. To the family. Creating a shitstorm. Share something in. Karena Rena masih hidup menjadi beban buat Triad, jadi Rena juga harus dibunuh. Jinwoo juga mengatakan kalau Triad akan mengembangkan bisnis haram mereka di Jakarta, dan Aryan akan memegang kendali jika dia berhasil membunuh itu dan juga Rena. Now, take a look around you too. With casino, clubs, drugs. Hope you have a point. Point. 把一多的事情搞定。 Shin berpindah ke rumah Patty, di mana itu dan Rena dipoto untuk membuat identitas baru mereka. Kenapa senyum-senyum? Dia kerjain. Oke, bagus kok. Lalu Patty memberikan senjata kepada itu karena dia akan menemui Johan untuk mengambil duitnya. Lo yakin kita butuh itu, Fatih? Lo mau narik dana kan? Bobby menceritakan kalau Johan telah mengambil sisa duit mereka dan membangun kerajaan sendiri yang juga di bawah kendali Triad. Johan si bangsat ngambil sisa duit kita. Dia bikin kerajaan dia sendiri. Lu mau duit kita? Dia yang nyimpen. Deal heroin dari toko daging dia. Patty juga mengingatkan itu untuk berhati-hati dalam menghadapi Johan. Kalau lu mesti kesana hati-hati toh. Lalu Ito menemui Johan, namun kelompok Johan yang juga di bawah kendali Triad ikut memburu Ito, membuat Ito tidak mudah mendapatkan duitnya. Ada yang bisa saya bantu? Gue kesini ngambil duit gue, Johan. Patty yang cemas dengan keadaan itu mencoba menghubunginya, namun itu tidak bisa dihubungi. Patty pun ingin membicarakan hal itu kepada Bobby setelah pulang menemani Sinta beli makan. Gue mesti ngomong sama lu. Lu temenin dia cari makan dulu deh. Ntar gue ngomong. Patty juga menyuruh Sinta untuk tinggal bersama keluarganya sementara waktu. Kan aku udah bilang sama... Arin aku. Kamu bisa pergi ke rumah keluarga kamu dulu. Bobby merasakan akan terjadi sesuatu saat melihat seseorang yang mencurigakan, dan juga sekelompok orang berdatangan membawa senjata tajam menuju rumah Patty. Lalu Bobby memaksa Sinta untuk pergi sendiri, sementara dia balik ke rumah Patty untuk melihat situasi, dan pertarungan pun terjadi. Boleh pergi ya? Dan ingat, jangan balik-balik lagi, oke? Udah pergi. Berani-berani datang sini. Bob. Bob. Di saat yang sama, Ito juga bertarung dengan sekelompok orang suruhan Triad untuk menangkapnya.
Di sisa tenaganya, Bobby memilih untuk menghadapi Elena seorang diri dan menyuruh Patty pergi menjaga Rena. Sementara Dimas sedang bertarung dengan Alma demi melindungi Rena. Tenang. Jaga anak itu, oke? Patty pun shock melihat Dimas telah tewas dan ingin membalas dendam, namun tiba-tiba Aryan datang membantunya. Di tempat lain, Ito yang telah menghabisi orang-orang suruhan Triad kabur dengan merampas mobil seseorang. Kembali ke Patty, Patty kesal kepada Aryan karena menganggap Aryan telah memberitahu tempat tinggalnya, sehingga Triad menyerang tempatnya. Lu ngabisin kita, anjing! Lu sengaja! Aryan mencoba menenangkan Patty dan mengajaknya membentuk kelompok baru, namun Patty tidak terima dan menembak Aryan lalu pergi bersama Rena. Gua ngerti. Dan tiba-tiba melihat banyaknya Triad yang mengejar mereka, Fatih menyuruh Rena melakukan sesuatu dan pasrah menghadapi Triad seorang diri. Om mau kamu lakuin sesuatu. Fatih pun tewas dan tiba-tiba seorang wanita yang dinamakan The Operator datang menghabisi orang-orang Triad. Ito yang datang terlambat frustasi dan penuh dendam melihat Patty telah tewas mengenaskan. Rena yang melihat Ito menghampirinya dan mereka pun pergi dari tempat itu. Lalu Ito menghubungi Sinta dan menceritakan semua yang terjadi. Sampai di rumah Sinta, Ito kesal mengingat kejadian yang dialaminya, dan Rena datang menenangkannya. Om Fatih bilang Om namanya botak. Mereka baik sama kamu. Di tempat lain, Aryan yang sedang merenung mengingat teman-temannya didatangi Chinwoo bersama Alma dan Elena. Ya. Siapa? Elena menganggap Aryan berkhianat karena telah menghajar Alma, berniat menghabisi Aryan, namun hal itu dicegah oleh Chinwoo. Woi, Aryan mempertanyakan kenapa teman-temannya ikut mati, karena Triad hanya menginginkan Ito dan Rena. Akan tetapi Chinwoo mengatakan, para petinggi Triad juga menginginkan teman-temannya untuk mati. for the city. But for them to come in, there has to... If you're truly one of us, Aryan pun membuat kesepakatan, pelabuhan, dermaga, dan distribusi narkoba yang dilakukan Johan menjadi miliknya jika ia berhasil membunuh Tito. Chinwoo pun menyetujuinya dan menyuruh Aryan menghubungi Ito untuk memancingnya datang ke pelabuhan. those numbers here. Sementara Ito yang sedang menjaga Rena yang sedang tidur, didatangi The Operator, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Rena pun datang dan meminta agar The Operator tidak membunuh Ito. Jangan bunuh Om Ito. The Operator menyalahkan Ito karena perbuatannya, teman-temannya pun harus mati. Membuat Ito kesal dan menyuruh The Operator membunuhnya. Akan tetapi, The Operator telah pergi meninggalkannya. Gue yang bawa bencana itu ke sini. Jadi kalau lo membunuh gue, udah jangan buang waktu.
Scene berlanjut ke Aryan yang tengah mengingat masa lalunya bersama Ito dan teman-temannya. Gue cuma mau kita expand. Bukan sama Triad, Bob. Hah? Siapa yang bunuh, ha? Bob, lu pernah dengar kan tentang Sixes? Ini kita buang tuh bule ke laut. Aryan menghubungi Ito dan menyuruhnya untuk bersiap-siap menyelesaikan masalah mereka. Di saat yang sama, The Operator datang menemui Ito dan menjelaskan apa tujuan, dan juga Aryan yang telah menjadi bagian dari Triad. Mending lu siap-siap sekarang. Mereka yang mengutus saya mau kamu mati. Di mana saya berdiri tergantung apa langkah kamu selanjutnya. Teman kamu, Aryan, di pelabuhan dia mendapat support dari seorang Sixes. Ito meminta bantuan The Operator untuk menjaga Rena, lalu pergi ke pelabuhan menemui Aryan. Bantu gue. Lindungi anak itu. Sampai di pelabuhan, Ito harus berhadapan dengan sekelompok orang yang juga di bawah kendali Triad. Berani juga lu datang sini. Lu semua pada siap mati di tangan seorang Sixes. Di sisi lain, Alma, Elena, dan anggota Triad lainnya terus memburu Ito dan juga Rena. Mereka pun disambut The Operator yang sudah siap membantu Ito untuk menjaga Rena, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Oke, siap-siap. Alma dan Elena pun tewas di tangan The Operator. Itu yang juga berhasil menghabisi orang-orang Triad, mendapat ancaman dari seorang sniper suruhan Triad. Namun Aryan yang melihatnya malah membunuh sniper itu dan mereka pun bertemu. Lo tahu, gue baru aja nyelamatin lo. Aryan yang baru mengetahui kalau itu adalah anggota Sixes menyalahkannya atas kematian teman-teman mereka dan mengatakan akan menggantikan itu di Sixes. Seorang Sixes ternyata. Fatih, Bobby, semua gara-gara lo. Lo tahu, siapa yang bakalan gantiin lo di Sixes? Mendengar hal itu mencoba menyadarkan Aryan kalau Chinwoo hanya memperalatnya, dan di Sixes hanya ada kematian. Di dalam Sixes hanya ada kematian. Jenny begitu gampang yang memperalat lo. Aryan yang terobsesi menjadi anggota Sixes tidak terima nasihat itu, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ito yang tidak ingin membunuh Aryan pergi meninggalkannya. Akan tetapi, Aryan yang ingin Ito mati menembaki Ito, namun tembakannya meleset. Tak lama kemudian, Chinwoo datang dan kecewa karena Aryan gagal membunuh Ito. All that expectation should have sent a puppy to kill a tiger. Aryan yang kesal dengan perkataan Chinwoo mencoba menembaknya, namun pelurunya habis dan Chinwoo pergi meninggalkan Aryan. Lalu anak buah Chinwoo datang menembaki Ito hingga tewas. Di tempat yang sama, Rena telah tiba bersama The Operator dan menunjukkan paspor mereka kepada Ito. Namun Ito memilih dan memaksa Rena untuk pergi sendiri. Ito dan Rena pun saling melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan mereka. Di akhir film,
Chinwoo beserta anak buahnya sudah bersiap untuk menghabisi Ito, dan Ito pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dan film pun selesai. Someone to do your dirty. Sekian dulu pembahasan film ini dari saya, dan ingat, jangan pernah berpikir untuk masuk menjadi anggota triad, karena nyawa taruhannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan film ini. Saya pamit dan sampai jumpa di film berikutnya. Thank you and bye-bye.